kita kembali saja, jujur ya, dari hati kita, kita kembali kepada Alkitab. Apa kata Alkitab tentang Yesus? Ya, kita harus mempercayai, karena Yesus itu, kita bicara tentang Yesus, dua hal yang jangan dilupakan, yaitu kita bicara tentang natur kemanusiaannya dan natur keilahiannya. Ini yang perlu kita pahami. Kalau kita hanya memahaminya setengah-setengah, maka akan menimbulkan kebingungan, ya. Bahkan kita lihat dari Kejadian sampai Wahyu saja bicara. Kasih orang lain kesempatan. Bicara dari Kejadian sampai Wahyu. Kan saya diminta untuk menanggapi, kan. Iya, tapi jangan lama. Singkatnya, ya, baik. Singkatnya Abang, bahwa Yesus itu adalah Tuhan yang telah datang menjadi manusia. Nah, tadi kan ada yang katakan bahwa ketika dia mati, baru dia menjadi Tuhan. Sebenarnya dari sananya dia sudah Tuhan, seperti kata malaikat. Nah, kalau Yesus itu tidak pernah mengalami kematian, maka dia akan tetap hidup sampai hari ini, dan dia akan tetap sebagai manusia biasa. Maka itu dia harus mati, ya, karena tujuan dia datang adalah misi penyelamatan. Nah, setelah dia mati, dia bangkit, dia kembali ke natur keilahiannya. Walaupun dia masih di dalam tubuh manusia, tetapi manusia ilahi, bukan manusia biasa lagi, ya. Oke, lanjut. Sabar, kita sambut dulu. Assalamualaikum Bang Dalbo. Ya, silakan, suka kamu mau ditanggapi, silakan. Lanjut dulu. Siap. Silakan, suka kamu mau tanggapi, atau Bang Baby atau Bang Edo Gawa, silakan mau tanggapi bahwa pemahaman kamu tadi salah. Dia sudah Tuhan dari awal. Bang Rodi. Ya. Saudara, Banyak orang yang benci kita ini. Nah itu, ya, berarti Pak Kingdom benci tadi. Gawa. Tidak, Pak Kingdom tidak benci tadi. Enggak, udah Gawa. Ini bukan cerita tuh benci dengan nak bincinya, bukan masalah itu. Bang. Ini... Begini Bang, banyak yang BDM pe kita Bang. Begitulah nasib kalau naik di Komal ini. Kita juga selesai dari sini banyak yang DM ini. Iyo. Jadi begini. Jadi ini pertanyaan ini untuk semua yang menggunakan Bible. Coba kita buka di Yesaya 43. Siap Bang, siap. Yesaya 43 ayat 11. Tolong jelaskan ayat ini. Yang jadi pertanyaan itu adik Edo sudah paham kah? Coba. Saya selalu paham sama Tuhan aku Bang. Mantap. Coba baca Yesaya 43. Bang Bebe. Semua boleh buka supaya paham. Coba. Semua boleh buka dan tolong jelaskan apa arti dari ayat ini. Ayat 11. Ya, dibacakan saja Abang mendalilkan. Oh, ya. Abang mendalilkan, dibacakan benar. supaya kita. Ya, boleh. Yesaya 43 ayat 11. Aku ini huruf besar. Akulah Yahuwa, dan tidak ada juru selamat selain aku. Aku menyatakan, aku menyelamatkan, dan aku memberitakan, dan tidak ada ilah asing di antara kamu, dan kamulah saksi-saksiku. Firman Yahuwa, dan akulah Elohim. Coba jelaskan ayat itu. Ada yang bisa jelaskan nggak? Bahwa ia mengatakan bahwa ialah juru selamat yang akan membuat manusia. Iya. Tidak ada lagi seorang pun manusia pun yang mau seperti dia kecuali dia sendiri. Betul. Dia. Jadi itu Tuhan dari zaman Kejadian sampai itu Tuhan selesai Wahyu sampai selanjutnya, nih tahu kalau ada kitab apa lagi yang mau keluar lagi berikut, dia adalah Tuhan satu-satunya. Pertanyaannya, adakah juru selamat lain selain dia? Tidak ada kecuali Tuhan Allah sendiri. Apakah saya berbohong? Saya ulang-ulang.
ketika saya membuat statement harus ada dengan ayat. Kenapa? Karena kalau kita bicara orang tanya bukti, tidak ada hoax namanya. Kalau Nah, ini itu saya perkataannya berarti, kalau itu perkataan Yesus berarti itu ya dan Ayat, amin. dengar ayat 13. Ya, dari hari ini akulah dia dan tidak ada seorang pun yang melepaskan dari tanganku. Aku akan bekerja dan siapkan apa yang membalikannya. Demikianlah firman Tuhan. Bukan demikianlah firman Bebe. Coba jelaskan ayat ini. Ada yang berani enggak? Enggak. Masalahnya sekarang kan ada yang bilang ada apa? Tritunggal, ada Dewi Tunggal, ada yang percaya cuma ada satu. Coba jelaskan, Pak Pendeta, kalau boleh bisa jelaskan ayat ini. Merajuk Pak Pendeta langsung. Merajuk, terlalu tajam pertanyaan mungkin. Jangan. Ini Bible kita harus buka. Makanya gini, kita itu kenapa kita itu umat-umat itu sering kalau kita ke gereja cuma Yang lain mereka nanti bilang saya. gini, dengar, mereka cuma bilang gini, kita dengar aja perkataan pendeta, apa yang dia kasih itu benar. Dan orang itu dilarang untuk belajar sendiri. Nah, kita ini ingin memiliki kebebasan, artinya kebebasan untuk belajar. Ketika kita mempelajari, ternyata banyak ayat yang tidak pernah saya dengar ada muncul di dalam Bible kita. Saudara, banyak yang akan kita bongkarkan ini, saudara. Banyak ayat yang kita harus bongkar semua. Banyak ayat. Karena apa? Kalau kita masuk teologi itu Bebe. semacam Bang Bebe. itu semacam sekolah kurikulum yang dipimpin, yang dibuat oleh pimpinan-pimpinan di atas dan tidak bawa keluar. Ya, berarti Bang Kalau Baby, kita- Bang Baby, Ya, Bang Baby berarti banyak sekali ayat-ayat di Alkitab yang sudah dirubah-rubah ya? ada banyak dirubah, ada banyak yang tidak kita tahu. Ah, tuh Pak Kingdom, Kita makanya kita belajar itu harus paham. Karena kalau kita tidak paham, kita cuma menggunakan apa yang orang lihat sekarang ini, ya nggak mau masuk ini, saudara. Makanya orang Kristen kenapa banyak perdebatan? Oke, siap. Karena terjemahannya Kasih itu Pak Kingdom. beda-beda. Bebe. Dia mau jawab tadi. Oke, Dia silakan. kepanasan itu. Dia sudah Bang kepanasan. Lodi. Pak Pendeta, boleh izin sebentar Pak Pendeta? Jadi Bang Bebe, ketika Ya. abang mengatakan 1 menit aja, Bang Bebe, ketika abang mengatakan bahwa Bible itu, ayat Bible itu sudah banyak yang mempertanggungjawabkan statementnya abang itu bahkan. Nah tadi kan Abi ajar Gimana? Halo, jelas sekarang? Ya. putus ya. Coba diulangi lagi. Ya, tadi kan abang bilang bahwa ayat-ayat Alkitab Ya. itu banyak yang sudah diubah. Abang Ya. punya bukti bahwa ini yang diubah. Ada nggak yang sudah diubah itu yang mana? Ada, saudara. Gini. Kalau kita pelajari Bible kita itu, kita mesti tahu akar dasar Bible itu. Sekarang saya tanya balik untuk membuka percakapan ini. Menurut Bapak, kitab asli itu berasal dari mana? Ya, apa hubungannya dengan statementnya Bapak yang diubah? Nah, ini ada hubungan, Pak. Makanya kita tanya, Bible ini dari mana? Oke. Kitab ini, karena kita mau bongkar ini, kitab ini sudah dirubah. Ya. Jadi kalau perjanjian baru itu ditulis di dalam bahasa Yunani, Enggak, ya. kita Sementara perjanjian barat, Bagaimana? perjanjian Nggak lama. kedengeran. Oke, sinyal saya kurang bagus. Oke, lanjut aja dulu nih Bang Edo. Lanjut aja dulu Bang Edo. Ya, Sayang. Ih Bang Lodi, soalnya dengar itu. Bang, izin ya Bang. Tadi ada yang typing kan?
Katanya katanya tadi dibilang Tuhan Yesus itu cuma untuk Bani Israel. Ada yang typing di bawah tuh. Jadi saya menjelaskan kenapa cuma dibilang Bani Israel. Karena kan Indonesia belum ada. Indonesia aja nanti merdeka 1945. Nggak mungkin juga kan buat Indonesia. Bang Dalbo, maaf Bang Dalbo ya. Memang pasien ini baru ditangkap semua habis nih. Baru ditangkap tadi. Oke, saya kasih kumpul mereka di sini semua Bang Dalbo. Iya, silakan. Yesus itu diutus untuk Bani Israel, sementara kamu itu cuma Bani ketempelan. Bukan gitu loh Bang. Biar teman-teman kita saudara-saudara Pak kita Kingdom juga ini ada keturunan Israel. HP-nya dia beli di Israel. Jadi Cacasnya di Bang Odin, Indonesia. dengar. Ya. Pak Pendeta Ya. bisa dengar. Jadi gini, maksudnya kita gini. Kita itu pelajari tentang Bible kita, toh? Artinya kita juga pelajari eskatologinya, artinya sejarahnya dari mana. Jadi arkeolog. Jadi banyak orang percaya Bible, tidak percaya arkeolog. Padahal Bible ini ditemukan oleh arkeolog loh, bukan orang lain. Ini tumpukan-tumpukan kertas. Ini Dengar tuh, Pak galian-galian yang Pendeta. dapat di tanah-tanah di dalam. Ketika kita pelajari Dengar tuh, Pak ternyata dapat. Bible ini ternyata aslinya dulu dari Kejadian sampai Maleakhi itu kitabnya itu tersendiri, bukan dikanonkan. Artinya kanonkan itu disatukan. Kitab Kejadian itu adalah kitab sendiri itu. Keluaran kitab sendiri. Ketika kita pelajari ternyata kitab itu berasal dari Hebrew. Jadi tulisan asli itu adalah tulisan Hebrew. Kenapa saya bilang ini sudah dirubah-rubah? Karena terjemahannya itu tidak pas, tidak tepat, tidak cocok. Dari Hebrew itu diganti, diterjemahkan bukan langsung ke Lembaga Alkitab Indonesia. Itu diterjemahkan ke KJV, King James Version. Artinya versi Raja James. Dari mana? Dari Inggris. Dari Hebrew ke KJV saja beda jauh sekali tulisannya. Apalagi dari KJV mau pindah ke Lembaga Alkitab Indonesia. Oh minta ampun, memang banyak yang sudah cocok. Iya, betul. Dengar tuh, Jadi Pak Pendeta. juga peneliti banyak, terutama dari saudara-saudara kita yang ada di Protestan, itu ada lalu dia buat statement ada sekitaran 6.000-an kata. Menurut dia penelitian dia yang tidak sesuai dengan tulisan aslinya. Begitu. Makanya kenapa Kristen banyak perbantahan karena terjemahannya itu beda-beda. Berubah-berubah. Begitu. Hilang Maksudnya bangku, gereja Pak Kingdom ini maksudnya Pak Kingdom ini imannya salah ya? Karena bagaimana Tidak ada yang kita menyalahkan diubah-ubah. Tuhan. Oh ya. Masalahnya saya mau catat ini, saudara, Pak. iman itu masing-masing, saudara. Jadi keselamatan itu tidak pernah ada bilang barang organisasi bisa menyelamatkan, gereja ini bisa menyelamatkan, atau Islam atau agama ini yang bisa menyelamatkan. Karena yang bisa menyelamatkan itu adalah tubuh kita masing-masing, diri kita masing-masing. Makanya kita ketika keselamatan itu. Tapi kenapa berbeda? Tapi kenapa berbeda dengan penjelasan Pak Kingdom dari kemarin? Kita tidak mau masuk campur, itu ulasan dia. Kita kan hanya memberikan apa yang kita tahu. Begitu. Jadi kalau ada orang Karena yang terima kasih, kalau tidak no makanya problem. Bapak Baby ini saya bilang dia, iya Bapak Baby ini adalah Kristen original text. Kalau Pak Kingdom ini Kristen terjemahan. Aduh loading. Silakan kita berikan waktu, silakan Pak Kingdom, silakan tanggapi tadi Pak Kingdom, silakan. Bang Dalbo kalau mau masuk saya Bang Dalbo. Jadi gini ya Bang. Tulis. Oh juru tulis, oh iya. Saya Bang juru Dalbo tulis. saya Lanjut juru Pak Kingdom. Iya, silakan. Jadi Bang Bebe, Iya. Alkitab itu memang sudah diterjemahkan ke hampir seluruh bahasa suku yang ada di dunia. Ya, Iya. kurang lebih masih
mungkin 28 nggak sampai 30 ya bahasa suku yang belum diterjemahkan. Memang kadang-kadang terjemahan dari bahasa Indonesianya itu kurang tepat ya. Contoh, ketika Yesus berkata jika hidup, nah di situ kan diterjemahkan jika hidup keagamanmu tidak lebih baik dari ahli-ahli Taurat. Sebenarnya Yesus tidak berbicara bahwa hidup keagamanmu, tetapi di situ Yesus berbicara jika hidup kebenaranmu tidak lebih baik dari orang-orang Yahudi, tetapi diterjemahkan jika hidup keagamaan ya. Sebenarnya tidak salah juga ya, tetapi maksudnya LAI ini menerjemahkan untuk membuat supaya lebih sederhana memahaminya ya. Gini, saya potong ya. Iya. Saya potong Pak Pendeta. Ini kita juga pelajari. Kita bukan cuma pelajari dari tulisan dari King James Version ke Lembaga Alkitab Indonesia. Kita juga pelajari dari Hebrew. Karena kalau dari Hebrew itu angka-angka itu, saudara, bukan huruf-huruf. Jadi dia ada angka-angkanya. Jadi kita pelajari itu dari Hebrew saja menuju kepada King James Version itu beda. Apalagi dari King James Version menuju ke Lembaga Alkitab Indonesia. Itu yang saya maksud. Jadi kalau kita mau bahas ini, mesti paham juga. Karena kalau kita bahas ini, kita mesti pakai mesti live sendiri dan kita pasti tunjukkan. Jadi begini, kita ingin apa yang kita pelajari ini atau apa yang kita kasih tahu ini, kalau mau terima silakan, kalau tidak no problem. Yang kita tuntut sekarang kita belajar semua masing-masing karena keselamatan itu masing-masing. Kita tidak pernah memaksakan. Ya, Abang lanjut. Sebentar saya mampir. Saya tetap di atas. Cuma sebentar saya mampir ya. Oh iya. Jadi begini, kalau ada yang pakar, itu yang saya mau tanya karena dari tadi dia berbicara tentang juru selamat. Ini aku kasih ayat. Ada enggak yang bisa jelaskan ini? Yesaya 43 ayat 11 ini. Coba dibuka. Edogawa, coba kamu buka, baca, terus perhatikan, terus siapa tahu kamu bisa menjelaskan ayat itu. Ada banyak ayat juga, bukan cuma itu. Berapa, Bang? Berapa? Yesaya berapa? Yesaya 43 ayat 11. Yesaya 43. Saya bantu aja ya, karena saya ini mau tulis loh. Iya. Yesaya 43 ayat 11. Israel sebagai saksi Tuhan. Itu Bang. Ya, coba baca ayat 11. Akulah Tuhan, huruf besar. Huruf besar ya Bang ya? Ya, benar. Dan tidak ada juru selamat selain daripadaku. Saya catat ya Bang, Yesaya. Silakan dijelaskan Bang. Sekalian saya catat ya. Silakan. Ini ayat 11. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain aku. Pertanyaan, Yesus sudah ada enggak waktu zaman itu? Sudah ada dong Bang, itu kan perjanjian baru. Saya Bang. Hah? Saya catat dulu. Jangan dulu, saya catat sudah ada di zamannya Yesaya, kata orang Malaysia. Ya, lanjut. Sudah ada Bang, karena itu perjanjian baru. Ntar dulu. Yesaya itu perjanjian lama. Kita kasih tahu pembuktian satu tanah sertifikat itu ditentukan sertifikat mana yang paling tua. Karena mau masuk pengadilan, kalau nggak pakai sertifikat baru nggak mau pakai itu sertifikat tua. Aku padamu Bang. Ayat ke-12. Aku menyatakan, aku menyelamatkan, dan aku memberitakan. Dan tidak ada ilah asing di antaramu.
dan kamulah saksi-saksiku. Demikianlah firman Tuhan, bukan demikianlah firman Bebe. Coba dibaca ya. Edogawa, bisa enggak jelaskan ayat itu? Itu sudah, pasti. Pasti bagus. Jadi gini, kita tidak mau ada perdebatan karena apa? Kita cuma suka apa yang kita tahu kita sampaikan kepada saudara-saudara. Kalau mungkin, oh ada ayat baru, mungkin ini lebih. Karena ini kita kasih untuk pencerahan kita semua. Bukan kita untuk menyalahkan kalian semua atau apa segala macam. Nggak, kita nggak gitu. Kita kasih tahu apa yang tertulis. Sudah Ada Bang Lodi banyak. tadi so jelaskan lagi, Kong. Cuma Bang Lodi masih belum percaya Yesus. Jadi bukan kita tidak percaya juru Tidak, selamat saya mau Yesus. tanya ini abangku ini pakai topi ini pintar loh. Orangnya jujur. Yesaya 43 ayat 11. Ya. Menurut abang yang Tuhan di situ Yesus atau siapa ya? Ah, Silakan bang. Saya mau catat. itu Saya belajar ya bang, belajar saya. Ya, itu pertanyaan yang saya tunggu-tunggu. Jangan ketika saya kasih tadi itu ayat 11 terus saya tanya di mana Yesus waktu itu. Kan yang sinkron. Yesus nanti ada di tahun-tahun sekarang ini, ayat ini dari ribuan tahun lalu. Nah, ketika hadir pertanyaan ini jadi gini. Kenapa saya tadi ada singgung ada kepercayaan ada 3 otoritas. Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh. Ada yang cuma pakai 2, Allah Bapa dan Allah Anak. Ada yang cuma pakai cuma 1. Jadi kita pakai ayat yang tertua ini. Jadi kita pakai ini kepercayaan saya dan saya tidak memaksakan saudara-saudara. Menurut saya, kita percaya juru selamat ada karena dia mengakui bahwa aku adalah juru selamat. Jadi ketika dia hadir dalam bentuk mereka bilang, "Oh Yesus." Itu bukan bukan 2 oknum, itu 1 oknum. Karena kalau dia berbentuk Tuhan yang Maha Kuasa, manusia tidak bisa lihat dia, terbakar semua manusia. Mati karena manusia tidak Maksudnya boleh saya melihat bang, kehidupan pencipta. ini tuh abangku Ya. saya mau catat nih bang. Maksud Ya. saya Tuhan juru selamat di sini Yesaya. Apakah Yesus yang Anda maksud atau bukan? Yesus, saudara. Tadi kan kita sudah jelaskan. Kita Tidak, saya hanya bertanya bang. Saya hanya bertanya, saya tidak bantah. Cuman saya bertanya. Di Yesaya 43 nomor 11, apakah yang dimaksud di sini juru selamat Tuhan huruf besar ini? Apakah Yesus atau bukan? Itu aja bang. Yesus. Yesus, saya catat ya, Yesus. Ya. Lanjut bang. Iya, karena banyak mereka menganggap kenapa saling ada silang banyak yang tidak sependapat karena ada banyak yang mengatakan bahwa ada 3 oknum, ada 2 oknum, ada 1 oknum. Tapi ini menurut saya saja, bukan saya mau bilang oh saudara salah mengikuti 3 oknum atau saudara mengikuti 2 oknum salah. Enggak, kita cuma belajar semua. Cuma ketika kita mendapatkan ayat ini, kita percaya. Dan ini yang kita percaya, kita tidak paksakan untuk orang lain. Saya percaya itu. Betul. Karena Tuhan itu cuma ada 1-nya, tidak ada 2-nya, tidak ada 3. Kalau dia berbentuk dia jadi anak manusia itu cuma karena dari dulu Musa naik ke Gunung Sinai saja tidak pernah menampakkan dan Tuhan tidak pernah menunjukkan dia. Dia cuma lihat itu pohon yang bernyala-nyala. Boleh saya lanjutkan lagi bang. Ini catatan saya tadi itu sudah jelas di dalam Yesaya, kata orang Malaysia ya, Yesaya 43 nomor 11 merujuk kepada Yesus sebagai Tuhan juru selamat. Ya. Nah, apakah terjemahan ini sudah benar atau keliru atau gimana? Kalau menurut saya ini adalah yang benar. Oh, ini yang benar.
Artinya Yesus di sini sebagai Tuhan di dalam perjanjian lama. Begini bang. Oh iya iya, Kita jelaskan silakan bang. Sampai kenapa dia sampai jadi Yesus? Karena waktu zaman Musa, manusia tidak boleh melihat, tidak bisa dapat melihat wujud asli sesungguhnya Sang Pencipta. Begitu. Kenapa kita percaya Yesus sebagai juru selamat? Karena dia sendiri yang merubah dan dia sengaja turun untuk umat manusia. Dia pribadinya sendiri itu yang turun, yang menampakkan, dan itulah jadi dia. Kalau di saudara-saudara kita di Islam itu Isa. Saya Ini percaya aja, Bang. cuma ada satu. Gini abangku, saya nggak ini ya. Cuman saya bertanya aja, boleh tak? Iya. Nah, ketika Yesus Christ berdasarkan perjanjian baru, dia kan hamba. Ya. Dia kan hamba. Nah, kira-kira pada saat Yesus jadi hamba, siapakah Tuhan juru selamat itu? Itu aja sih bang. Silakan bang. Saya ini bagian pencatatan bang. Kalau kita percaya Tuhan yang dari awal, Alfa dan Omega, dari awal dan yang akhir cuma ada satu. Aku adalah aku, tidak ada orang lain selain Dia. Begitu saja. Karena kalau kita mau perjelas DP masalah sebenarnya, dari zaman penciptaan sampai sekarang tidak akan ketemu. Malahan saya nanti di DM di mana kau tinggal, di segala macam lah. Bang, Kita hanya memberikan saja ayat dan kita hanya memberikan untuk dikaji kembali. Apa yang saya sampaikan itu menurut saya. Kita tidak tahu menurut orang lain. Silakan saja melaksanakan karena keselamatan kita masing-masing. Saya hanya memberikan ayat. Dan kalau ada orang yang bisa menjelaskan ayat ini, silakan. Kita belajar sama-sama, bukan menjelekkan orang lain. Betul. Ini luar biasa ilmunya abang ini. Cuman saya sederhana aja pertanyaannya bang. Itu menurut abang nggak masalah. Itu imannya. Cuman saya pertanyakan, ketika Yesus menjadi hamba, siapakah Tuhan juru selamat? Itu aja bang. Saya kalau bertanya itu bang sederhana aja. Saya catat. boleh saya silakan. bicara? Mungkin boleh sembarang. Yang mau menjelaskan silakan. Ya. Ini bang, saya bukan mau menjelaskan, tapi kebanyakan ya, yang saya selalu nonton dialog tentang yang TikTok yang Kristen vs Muslim, pasti kebanyakan pertanyaannya selalu ini. Waktu Tuhan jadi manusia, terus siapa yang bertindak sebagai Allah? Selalu ini, selalu. Ini, dengar. Kita boleh bahas satu kali lagi. Saudara, kita sebenarnya tidak punya hak untuk membahas siapa Tuhan kami. Kita ini masing-masing. Dan ketika mereka bertanya, mereka ingin menjelekan satu sama lain. Kalau kita mau cerita, kita bisa saja menjelekan Tuhan-Tuhan yang lain. Karena kita kan beda-beda semua. Kenapa kita tidak mau menjelekan itu? Karena apa? Kita ini hidup masing-masing. Keselamatan masing-masing. Kalau kita percaya dia, nggak usah kita paksakan. Yang kita harus pelajari sekarang ini, tuntutan apa yang Sang Pencipta ajarkan kepada kita agar kita menuju kepada keselamatan. Soal masalah mereka percaya ada 3 Tuhan, ada 2, ada 1, itu pribadi itu. Nggak usah kita menjelek-jelekan kepercayaan orang lain. Itu sama saja dengan gini. Hati-hati loh, soalnya ada banyak pelajaran yang kita pelajari sekarang ini. Ada banyak kitab yang beredar di dunia ini. Saudara, ini semua buatan manusia. Ketika kita pelajari ini, kita itu harus paham benar. Kita saudara belajar sekarang Alkitab ini, kita cuma lihat kalau dia ada menjurus kepada tentang kemanusiaan, tentang kasih, tentang saling mengasihi, itu yang kita pakai. Kalau saling berperang, saling membunuh, saling segala macam, itu kita tidak mau pakai itu, walaupun itu ada di Bible kita. Karena Tuhan tidak pernah mengajarkan kita umat manusia saling membunuh, saling berperang. Oh, ini Tuhan kita, sana Tuhan mereka. Tidak. Kita tidak belajar itu. Kita punya forum, semua agama di dalam, dan kami belajar tidak memandang agama. Karena agama seluruh dunia ini dibuat oleh manusia.
Satu saat kita akan jelaskan semua itu, semua agama dunia dibuat oleh manusia. Saya masuk dikit bang. Jadi saya ini tidak menjelek-jelekan agama siapapun. Saya hanya bertanya. Pokoknya kita tidak menyalahkan saudara, enggak, banyak saudara yang kita hadapi. Cuman gini bang, cuman saya bertanya abangku, ketika Yesus menjadi hamba, siapakah Tuhan Juru Selamat? Itu aja bang. Itu cuma tulisan. Jadi mohon ya, saya ulang-ulang, terjemahan itu tidak baik. Terjemahan itu banyak kali diubah-ubah. Makanya kita enggak pakai yang begitu-begituan. Cuma kita bikin akar masalah di satu kata saja. Iya. Kita belajar, kita punya akal budi. Betul. Kita punya akal budi. Jadi kalau dia tapi masalahnya banyak gini bang, banyak ajaran malah mengakal-akali budi. Tidak menggunakan akalnya tetapi mengakal-akali budi. Itu banyak di sana bang, saya temukan. Biarin aja mereka, karena kita itu belajar untuk diri kita sendiri. Kalau ada ilmu lebih, saya kasih tahu sama teman-teman, saudara-saudara. Kalau suka pakai silakan, kalau tidak no problem. Iya, jadi kita di sini maksud saya itu bukan untuk memperdebatkan. Kita belajar kaji lagi. Kenapa ada ayat ini? Nah sekarang kalau kita mau kaji lagi ayat 11 ini, ada Tuhan lain? Tidak ada. Bisa-bisa hilang juga juru selamat yang ada di perjanjian baru. Coba baca ayat ini. Tadi, kalau kita mau maaf. Ya. Coba kakak baca ayat 11-nya ulang. Maaf ya, maaf. Iya. Saya mana? Yang disuruh baca saya. Akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain aku. Kalau maaf, kalau itu berarti kalau misalkan kita berbeda agama di sini pasti ada menyinggung perasaan ya. Tapi maaf. Setidaknya perasaan itu ada. Tapi saya mau bilang kalau untuk kita pribadi, kalau orang Kristen, itulah perkataannya, karena perkataannya yang sudah dia katakan ya dan amin. Tidak ada satupun manusia yang akan seperti dia. Tidak ada manusia satupun yang akan seperti dia, karena itu perkataannya sendiri. Itu ya dan amin. Kalau untuk menurut saya orang Kristen ya. Ya.